Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ya, insyaallah saleh-salehah di rumah dan keluarga dalam keadaan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Al-an nadrusu al-lughatul arabiyyah. Sekarang kita akan mempelajari bahasa Arab ya. Masih dalam bab yang kedua ya, mengenai sapaan dan ramah tamah. Sekarang kita akan mempelajari mengenai at-tarkib ya, yaitu mengenai susunan kalimat ya. Nah, yang perlu kita pahami yang pertama ya, yaitu mengenai dhamir ya, dhamir atau kata ganti ya, baik untuk orang pertama, orang kedua ataupun untuk orang ketiga. Nah, maksudnya apa? Ya, nanti perhatikan penjelasan dari Ustadz. Nah, silakan soleh-solehah ya, buka buku bahasa Arabnya halaman 16 ya, halaman 16 silakan dibuka at-tarkib ya. Perhatikan at-tarkib yang nomor 1, yaitu ya, mengenai kata ganti orang kedua tunggal ya. Kata ganti orang kedua tunggal. Maksudnya apa orang kedua? Ya. Nah, jadi perlu dipahami, ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, orang pertama yaitu ya, saya sendiri atau soleh-solehah ya. Saya itu orang pertama. Nah, kamu ya, misalnya kamu ya, baik satu orang, dua orang, itu orang kedua. Yang kita ajak bicara itu orang kedua. Nah, orang ketiga itu dia atau orang yang kita bicarakan ya. Orang pertama yang berbicara, yang kita ajak bicara itu orang kedua, dan yang kita bicarakan itu orang ketiga. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu orang pertama saya atau kami. Nah, kemudian kalau orang kedua yaitu yang kita ajak bicara, kamu ya, baik satu orang, dua orang, atau lebih dari dua orang. Orang ketiga yaitu dia ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya, baik satu orang, dua orang, ataupun lebih. Nah, ini yang kita pelajari di nomor 1 ini, yaitu kata ganti orang kedua ya, tunggal berarti satu orang, yaitu kamu ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dalam bahasa Arab yaitu anta. Anta itu artinya kamu ya untuk laki-laki, dan anti itu juga artinya kamu untuk perempuan ya. Kemudian ya, di sini anta atau kamu laki-laki, dan juga ataupun ka ya. Ka ini jika bersambung dengan kata lain, biasanya di akhir kalimat ya, ataupun anti itu artinya kamu untuk perempuan, ataupun ki jika bersambung dengan kata yang lain. Nah, kita akan paham ketika kita melihat contohnya. Nah, perhatikan. Baik soleh-solehah, perhatikan contoh yang sudah Ustadz tulis. Ini sama seperti yang di halaman 16 ya. Perhatikan kata ganti orang kedua yaitu anta ataupun anti yang artinya kamu ya. Baik ataupun ka ataupun ki yang artinya juga kamu. Kalau ka sama ki ini harus menempel dengan kata yang lain ya. Sekarang kita akan bahas ini ya. Perhatikan soleh-solehah. Anta tilmidun ismuka Ilyas ya. Anta tilmidun ismuka Ilyas ya. Di sini mana kata ganti orang keduanya? Anta dan ka. Artinya sama ya. Ini artinya kamu. Ini juga artinya kamu. Untuk laki-laki yang ini ya, anta dan ka. Ya, untuk laki-laki. Nah, gimana cara menerjemahkannya? Anta tilmidun, kamu siswa. Ismuka Ilyas, nama kamu Ilyas ya. Nah, ini laki-laki. Sekarang kata perempuan. Anti tilmidatun ismuki Maryam ya. Mana kata ganti orang kedua? Yaitu anti ya, kamu untuk perempuan, dan ki, kamu untuk juga perempuan. Tapi yang kalau ki ini harus menyambung dengan kata yang lain. Nah, artinya juga kamu. Ini juga artinya kamu. Anti tilmidatun, kamu siswi. Ismuki Maryam, nama kamu
Maryam. Fahim dom solihah? Ya, ini kata ganti orang kedua. Ya, anta atau ka artinya kamu untuk laki-laki, anti atau ki artinya kamu untuk perempuan. Ya. Baik solihah, kita lanjutkan ya ke tarkib yang nomor 2. Ya. Ini ya kata ganti untuk orang pertama ya, yaitu saya. Ya, artinya saya, itu orang pertama. Ya. Kita perhatikan. Ana tilmidun ismi Hasan. Nah, di sini kata ganti orang pertama mana? Yaitu ana, artinya saya. Dan juga ini ya sukun ya. Ini menandakan saya ya, artinya juga saya, tapi harus bergandeng dengan kata lain. Nah, kalau kita menerjemahkannya gimana? Ana tilmidun ya, saya siswa. Ismi Hasan, nama saya Hasan. Nama saya Hasan. Ya. Ana tilmidun ismi Hasan. Saya siswa, nama saya Hasan. Nah, ini untuk laki-laki. Begitu juga untuk perempuan, sama ya, penggunaan saya untuk laki-laki perempuan tidak ada perbedaannya ya. Kita perhatikan. Ana tilmidzatun ismi Fatimah. Saya siswa ya. Saya siswa, siswi ya. Saya siswi ismi Fatimah. Saya siswi, nama saya Fatimah ya. Untuk kata ganti orang pertama ataupun saya atau ana ya, ataupun ya sukun ini untuk laki-laki perempuan sama saja penggunaannya ya. Baik solihah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai kata ganti ya orang ketiga ya, ataupun kata ganti untuk isim muzakkar ya, kata benda ataupun nama orang ya, laki-laki ya, khususnya untuk laki-laki ya, atau kata ganti orang ketiga yaitu dia ya. Tadi udah jelaskan orang pertama, orang kedua yang kita ajak ngobrol, dan orang ketiga yang kita bicarakan ya. Nah, perhatikan kalimat ini, nanti insya Allah bisa dipahami. Hada Hasan huwa tilmidun huwa min Jakarta baituhu ba'idun an huna ya. Nah, ini ada di halaman 16 tadi ya. Nah, ini seperti kalimat panjang ya, kita bisa bahas. Di sini ada beberapa kata ganti orang ketiga atau kata ganti untuk isim muzakkar. Di sini hada Hasan ya, ini Hasan. Nah, di sini yang kita bahas yaitu Hasan. Nama orangnya Hasan ya. Huwa tilmidun. Nah, ini kata ganti yang pertama. Huwanya kemana? Huwanya ke Hasan. Huwa itu artinya dia. Nah, dia, ya maksudnya siapa? Dia itu Hasan. Huwa tilmidun. Dia siswa. Ya. Huwa min Jakarta. Nah, ini kata ganti orang ketiga atau kata ganti isim muzakkar. Dia, ya, min Jakarta, dari Jakarta. Baituhu ba'idun an huna. Ini baituhu, hu-nya ini juga ke dia. Baitun itu rumah, baituhu rumah dia ya, atau rumahnya. Nah, rumahnya ba'idun an huna, jauh dari sini. Ya, insya Allah paham ya. Hada Hasan ya. Nah, Hasan ini ya seorang laki-laki ya, jadi isim muzakkar. Maka kata gantinya menggunakan huwa ataupun hu jika bergandengan dengan kata-kata yang lain. Ya, insya Allah paham ya solihah ya. Selanjutnya yang keempat, ya ini masih kata ganti orang ketiga ataupun kata ganti untuk isim muannas ya, untuk jenis yang perempuan ya, baik itu sosok perempuan, namanya perempuan ataupun benda ya, kata benda jenis perempuan. Kita langsung perhatikan. Hadihi Fatimah. Nah, hadihi Fatimah ini Fatimah. Nah, Fatimah perempuan ya. Nah, maka kata gantinya hiya
tilmidzatun. Dia, nah dia ini siapa? Fatimah. Dia tilmidzatun, dia siswi ya, perempuan. Hiya min Surabaya. Nah, dia dari Surabaya. Baituha ba'idun anhuna. Nah, baituha, rumah dia ya, rumahnya Fatimah ataupun rumahnya ba'idun anhuna, jauh dari sini. Ya, perhatikan ini kata ganti nih. Ini namanya kata ganti, bukan pakai Fatimah lagi tapi pakai dia. Ya. Hadihi Fatimah. Jadi di sini nggak perlu tulis Fatimah lagi, Fatimah tilmidun, tapi diganti dengan kata ganti. Hiya, ya. Dia siswi. Tidak perlu tulis lagi Fatimah lagi, tapi diganti dengan dia. Hiya min Surabaya. Baituha, jadi tidak tulis lagi rumah Baitu Fatimah, tapi Baituha, rumahnya atau rumah dia jauh dari sini. Ya, insya Allah paham ya, ini kata gantinya. 1, 2, dan ini bila bergandengan dengan kata benda yang lain. Ya, insya Allah paham ya.